Halo guys, selamat datang di Circle Film. Sebelum memulai alur cerita, alangkah baiknya kalian fokus dan menggunakan earphone atau headset untuk mendengarkan cerita demi cerita di film ini. Karena film ini cukup menarik dan menegangkan, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Other Lamb 2019. Film ini disutradarai oleh Malgorzata Zuamowska dan ditulis oleh Meg Mullen. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang bernama Sheila terlahir di kelompok sekte ajaran sesat yang tidak masuk akal dan membuat kita terheran-heran. Langsung saja ke intro. Awal cerita, kita akan tertuju pada seorang wanita yang bernama Sheila. Ia hidup di hutan bersama dengan sekelompok sekte poligami yang dipimpin oleh pria yang bernama Sippert. Sippert adalah seorang pria yang dianggap suci oleh mereka para pengikutnya. Seakan-akan mereka menabikannya, bahkan menuhankannya. Entah apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka memperlakukan Sippert seperti itu. Di kelompok ini Sippert membaginya menjadi dua bagian. Wanita yang bergaun berwarna merah bertanda istri-istri dari Sippert, sedangkan gaun berwarna biru adalah anak-anak dari Sippert. Sippert yang memiliki banyak istri untuk dijadikan pengikutnya dan juga mengawininya. Tak jarang Sippert mengawini anak-anaknya juga. Hal yang tidak masuk akal bagi kita, namun berbeda dengan mereka. Mereka semua tidak ada yang protes pada Sippert. Bahkan mereka menganggap Sippert adalah seorang nabi sang penyelamat. Tak jarang mereka bahkan menuhankan Sippert dengan penuh kepercayaan, termasuk juga Sheila. Sheila yang selalu mendekati Sippert. Hal itu Sheila lakukan demi untuk mengetahui ibunya yang katanya meninggal saat melahirkan dirinya. Tetapi hingga saat itu Sheila masih tidak menemukan jawaban dari Sippert. Sippert hanya mengatakan Sheila sangat mirip dengan ibunya yang memiliki rambut yang indah dan paras yang cantik. Dan Sippert mengaku sangat menyayangi Sheila. Tetapi Sheila tidak pernah merasakan kasih sayang ibu semenjak ia dilahirkan. Meskipun Sippert mengaku sangat sayang padanya, hal itu tak cukup bagi Sheila. Sheila yang tak pernah merasakan kasih sayang ibu yang ia dambakan selama ini, akhirnya menjadi gadis yang emosional. Sheila bahkan tak segan-segan berkelahi dan mencari masalah dengan saudari-saudarinya. Setelah kejadian itu, Sheila yang dihukum mengantarkan sisa makanan ke sebuah pondok kecil di ujung hutan. Di sana, dua saudarinya diasingkan karena mengalami menstruasi. Sekte yang dipimpin oleh Sippert ini percaya bahwa darah menstruasi adalah darah kotor yang menandakan ketidaksucian saat berada pada fase itu. Sheila yang belum mengalaminya menganggap dirinya masih suci, dan Sheila selalu percaya kepada Sippert akan hal ini. Sarah, salah satu istri dari Sippert yang dihukum, mengatakan kepada Sheila, jangan terlalu percaya pada Sippert jika tidak ingin kecewa. Sippert tidak sebaik yang Sheila duga. Hari telah berlalu. Setelah proses mensucikan diri dengan cara Sheila dimandikan, Sheila ditugaskan untuk mengembala domba di atas perbukitan. Mungkin Sheila yang merasa nyaman singgah pada atas rerumputan membuatnya terlelap tidur dan tidak menjaga dombanya dengan baik. Ketika Sheila terbangun dari tidurnya, Sheila melihat salah satu dombanya melahirkan dan induknya mati. Beda halnya dengan anaknya yang selamat dengan kondisi yang sangat rapuh. Sheila memandang domba tersebut yang mungkin berpikir nasibnya sama dengan domba itu. Tak berselang lama, kemudian Sheila menyadari bahwa ada sesuatu yang keluar dari daerah kewanitaannya. Iya, dia mengalami menstruasi. Sheila yang shock dengan kondisinya membuat dirinya kehilangan kendali. Ia tak mampu mengendalikan emosinya yang membuat dirinya membunuh anak domba secara brutal pada hari itu. Ketika Sheila kembali, Sheila yang tak mengaku bahwa ia yang membunuh anak domba tersebut, namun Sheila mengatakan bahwa anjing liarlah yang membunuh anak domba yang baru lahir itu.
Meski para istri Shepard tidak percaya Sheila saat dibawa ke gereja, namun Shepard tetap memaafkan Sheila. Sheila yang takut diasingkan akan dirinya yang mengalami menstruasi, akhirnya ia memutuskan untuk tidak memberitahu Shepard dan para istri. Saat beristirahat tengah malam, Sheila terbangun dari tidurnya dan mendengar suara polisi berbicara dengan Shepard. Para polisi itu menyuruh Shepard untuk pindah ke tempat lain jika tidak ingin ditangkap. Keesokan harinya, Shepard mengumpulkan para istri dan anaknya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan ke tempat baru demi kenyamanan. Sebelum mereka pindah, Shepard yang percaya kepada Sheila meminta Sheila membimbing kelompoknya selama perjalanan. Kelompok itu dan seluruh domba mereka melewati hutan. Entah Shepard tidak ingin mereka melintasi jalan raya, mungkin pikirnya jika melewati jalan raya, salah satu dari mereka akan kabur. Mereka beristirahat dan membangun tenda di tengah hutan. Saat Sheila istirahat, Sheila mengalami mimpi buruk tentang menstruasinya. Ia terbangun dan ketakutan sampai nafasnya terengah-engah. Keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni. Rumah itu tampak sudah lama tidak ditempatkan. Sheila dan Tamar sempat memeriksa beberapa bagian dari rumah itu. Tak berselang lama, Shepard menegur mereka dan menyuruh mereka keluar. Sheila mengatakan mengapa tidak beristirahat di sini saja untuk beberapa waktu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Namun Shepard mengatakan rumah ini rusak dan yang membangun rumah ini adalah orang-orang yang sudah rusak imannya. Sheila tak tahu harus berkata apa lagi, ia hanya bisa menuruti kepada Shepard. Sheila dan Tamar kembali ke rombongannya yang sudah membangun tenda di belakang rumah tersebut. Sheila yang masih penasaran dengan lukisan yang menurutnya indah di rumah tersebut, mendatangi rumah itu sendirian. Ketika Sheila memandangi lukisan tersebut, tiba-tiba saja salah satu istri dari Shepard muncul begitu saja di sampingnya. Ia menunjukkan luka lebam pada lehernya. Sheila yang tak mengerti apa yang telah terjadi akhirnya terdiam. Keesokan saat pagi hari, Sheila ketahuan mengalami menstruasi yang membuat dirinya diasingkan. Di sana akhirnya Sheila akrab dengan Sarah, salah satu istri yang diasingkan. Sarah dihukum karena menurut Shepard Sarah tidak suci oleh kesombongannya. Shepard memotong rambut Sarah dan dianggap sebagai barang yang rusak sebelum ia ditempatkan di tempat pengasingan. Sheila yang tak begitu percaya kepada Sarah, namun ketika Sarah berbicara tentang ibunya, Sheila mendengarkan Sarah dengan sangat baik. Sarah menceritakan bahwa dulu Sarah dan ibunya Sheila bergabung bersama kelompok Shepard di waktu yang sama, di mana Sarah dan ibunya Sheila adalah anggota pertama dari Shepard. Awalnya mereka bahagia dan tidak ada masalah, namun tidak dengan seiringnya waktu berjalan. Shepard yang awalnya penyayang dan merasa dirahmati, seketika itu berubah menjadi jiwa yang rusak dan membuat mereka seperti barang yang rusak. Sarah juga mengatakan ibunya Sheila tidak meninggal saat Sheila dilahirkan. Ibunya masih hidup beberapa hari setelah Sheila keluar. Ibunya sempat merawat Sheila yang masih bayi, tetapi ibunya mengalami infeksi dan Shepard mengatakan itu adalah ujian keimanan. Hari demi hari pada waktu itu, ibunya Sheila semakin hari semakin memburuk dan tidak ada penanganan apapun dari Shepard. Bahkan Shepard tidak berinisiatif untuk membawanya ke rumah sakit dan membuat ibunya Sheila meninggal. Sheila yang saat itu terdiam dan terus memikirkan perkataan dari Sarah membuatnya gelisah, tak tenang. Saat Sheila melanjutkan perjalanan, ia melihat seorang ibu bersama anaknya dalam mobil yang kondisinya normal-normal saja. Sheila yang membayangkan dirinya ada di dalam mobil tersebut dan menggunakan baju yang normal, ia membayangkan dirinya hidup seperti orang normal lainnya. Sheila yang selalu memimpikan kehidupan seperti itu dan tidak berkelompok seperti yang ia jalani saat ini. Namun,
Sheila yang tak banyak tahu kehidupan di luar sana membuatnya mengurungkan mimpinya sebagai orang normal seperti orang kebanyakan. Sheila yang semakin dekat dengan Sarah mulai menyadari bahwa Shepard sepenuhnya tidak selalu benar. Sarah juga semakin yakin dengan watak asli dari Shepard yang keras dan tidak cocok untuk menjadi seorang religius yang penuh rahmat. Saat perjalanan, salah satu istrinya melahirkan dan mengalami pendarahan yang begitu hebat yang membuatnya meninggal. Sarah sontak menyalahkan Shepard. Sarah yang kesal menyebut nama asli Shepard yang bernama Michael. Shepard yang terdiam dan tak begitu menghiraukan Sarah melanjutkan ritual pembakaran jenazah anak yang baru saja lahir berjenis kelamin laki-laki. Entah apa yang dipikirkan oleh Shepard. Shepard pun ingin membuangnya karena tidak boleh ada yang berjenis kelamin laki-laki kecuali dirinya sendiri. Sarah yang tak ingin hal itu terjadi memutuskan untuk membawa bayi itu dan meninggalkan kumpulan tersebut. Sebelum Sarah pergi, Sarah memberikan semangat kepada Sheila. Sarah selalu berkata bahwa Sheila harus kuat menjalaninya, dan Sarah pergi meninggalkan kumpulan saat itu juga. Sheila yang semakin ragu dengan Shepard, di mana ia melihat Tamar dipukul dan ditendang hanya karena Tamar menunjuk jalan. Tidak ada lagi kepercayaan Sheila terhadap Shepard, hingga saatnya mereka sampai pada danau yang indah, persis seperti yang Sheila lihat pada lukisan dinding waktu itu. Entah Sheila yang merasa tidak tenang dan hatinya tidak karuan, padahal sebelumnya ia membayangkan tempat ini adalah tempat yang indah. Shepard menyebut tempat ini sebagai Eden yang baru. Setelah itu, Shepard membaptis semua pengikutnya. Ia menyadari bahwa iman pengikutnya sedang terguncang saat perjalanan. Sesampainya giliran Sheila, Sheila membayangkan dirinya sedang ditenggelamkan dan dibunuh. Namun ternyata tidak. Ia ditarik kembali dan dicium keningnya oleh Shepard. Malam harinya, sehabis mereka makan malam, Shepard pun memanggil Sheila. Sebenarnya Tamar sempat melarangnya, tetapi Sheila tetap pergi. Ternyata ia diperkosa oleh Shepard. Setelah itu, Sheila berimajinasi bahwa seluruh saudara-saudaranya membunuh Shepard. Tak lama dari itu, Sheila kembali ke tendanya dan menceritakan kepada saudari-saudarinya tentang perempuan pemberani memperjuangkan kebebasan. Tentu jika Shepard mengetahuinya, Shepard akan marah. Tetapi Sarah tidak peduli dengan hal itu lagi. Ia tetap menceritakannya kepada saudari-saudarinya. Keesokan harinya, saat pagi telah tiba, para gadis keluar dan melihat bahwa ibu mereka menghilang entah kemana. Sheila tahu apa yang terjadi. Pikir Sheila, pasti ini kelakuan bejat dari Shepard yang membunuh semua istrinya. Namun Shepard tak mengakui hal itu. Shepard malah mengatakan bahwa ibu mereka telah naik ke kehidupan abadi dan yang tersisa hanya baju-baju dari mereka. Shepard berkata semua gadis harus menggantikan ibu-ibu mereka. Mereka harus melayani Shepard dan tunduk pada Shepard, tapi tidak dengan Sheila. Sheila yang mendatangi Shepard dan berkata di hadapannya bahwa mereka semua tidak akan tunduk pada Shepard. Sheila mengatakan pada Shepard bukanlah gembalanya dengan tatapan penuh kebencian. Seketika itu Shepard menampar keras Sheila dengan tatapan yang penuh amarah. Sheila menamparnya balik. Setelah kejadian ini, para polisi menemukan mayat para istri dari Shepard sebelumnya. Tentu polisi menyelidikinya. Sesampainya di hutan, mayat Shepard ditemukan tergelantung dengan ditempelkan tanduk domba yang jantan, membuat Shepard seperti manusia domba. Sisi lain, Sheila yang membimbing saudari-saudarinya untuk ikut dengannya, dan mereka berkumpul di sebuah air terjun persis seperti yang Sheila ceritakan pada mereka ketika ia ingin mencari kebebasan yang sebenarnya. Dan film pun tamat. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini dan semoga kalian sehat selalu. See you guys.